Pilkada Jawa Tengah menarik diamati dari berbagai macam sudut pandang. Salah satu sudut pandang itu adalah pemikiran filsafat. Saya ingin mengajak teman-teman untuk mendiskusikan sebuah informasi yang sederhana. Tetapi informasi ini sangat kaya dengan berbagai warna di seputar dinamika politik dalam Pilkada Jawa Tengah. Informasi itu terkait dengan keinginan yang sangat kuat dari seorang Andika Perkasa yang ingin bersilaturahmi dengan Joko Widodo, yang harus kita akui seorang Andika Perkasa punya hubungan yang sangat dekat dengan Jokowi. Bagaimana kita melihat dan memberi analisis kritis bahwa politik itu begitu keras dan politik itu membuat silaturahmi itu menjadi mahal harganya. Apakah benar bahwa politik itu membuat pertemanan dan persahabatan itu menjadi jauh dan tidak mungkin untuk dibangun karena yang terbesar dan yang terpenting adalah kepentingan politik? Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik Indonesia dengan menggunakan perspektif pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, sekali lagi tentang Andika Perkasa, saya harus katakan ia salah satu aktor politik tanah air yang menarik untuk dicermati. Kita juga memberi sikap respek pada seorang Andika Perkasa. Dalam konteks ini saya ingin katakan bahwa kita harus menempatkan Andika Perkasa sebagai orang yang berprestasi dalam dunia militer Indonesia. Tetapi teman-teman, prestasi seorang Andika Perkasa tentu tidak pernah berada di ruang kosong. Ia menempati pos-pos jabatan dalam militer Indonesia. Itu juga tidak pernah berangkat dari ruang kosong atau ada di ruang kosong. Salah satu tokoh penting dan berjasa dalam karir militer seorang Andika Perkasa adalah Joko Widodo. Di era Jokowi, Andika Perkasa adalah tokoh yang direkrut oleh Jokowi untuk menjadi komandan pasukan pengaman presiden. Di masa Jokowi juga, Andika Perkasa menduduki puncak karir militer ketika ia menjadi Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dan hubungan-hubungan seperti itulah teman-teman yang harus saya ingin katakan bahwa Andika Perkasa adalah seorang militer yang selain berprestasi, kita harus katakan ia juga orang yang diangkat harkat martabatnya dalam kaitan dengan militer Indonesia oleh karena Joko Widodo. Dalam konteks itu teman-teman, saya ingin menyampaikan sebuah informasi yang saya temukan dan saya dapatkan dari seorang kolega yang mengatakan bahwa Andika Perkasa adalah orang yang punya hati. Dan dalam konteks itu dikatakan oleh seorang teman, di relung hatinya yang paling dalam, ia ingin bersilaturahmi dengan seorang Jokowi. Silaturahmi ini penting teman-teman untuk memberi catatan bahwa dinamika politik yang sangat keras dan cenderung kejam itu tidak boleh menghilangkan dimensi kemanusiaan, dimensi persahabatan, dimensi pertemanan. Itulah kekuatan politik yang sesungguhnya, bahwa politik itu sekalipun penuh dan syarat dengan kepentingan dan ada banyak intrik-intrik politik yang sangat keras, tetapi politik yang sejati itu harus memanusiakan manusia. Politik yang sejati harus membuat kita
tetap bisa bersilaturahmi sekalipun pilihan-pilihan politik kita berbeda. Dalam konteks itu, teman-teman, informasi seorang kawan yang memberikan data bahwa di relung hati terdalam seorang Andika Perkasa, ia ingin bertemu kembali dengan mantan bosnya dan membangun silaturahmi dengan Jokowi. Rasanya wajar dan rasanya hal itu sangat argumentatif dan benar pada dirinya. Dalam konteks itu, teman-teman, pertanyaannya adalah mengapa sampai saat ini Andika tidak segera merealisasikan rindunya bertemu dengan Jokowi. Saya ingin mengajukan sebuah tesis bahwa kekuatan politik di balik seorang Andika Perkasa itulah yang menjadi problem bagi seorang Andika Perkasa untuk segera merapat dan bersilaturahmi dengan Jokowi. Kita boleh mengajukan berbagai macam data dan argumentasi, tetapi salah satu kemungkinan bahwa pilihan politik di antara Jokowi dan PDIP yang sudah berhaluan politik berbeda, itulah kemungkinan yang berada di balik dan di belakang mengapa Andika Perkasa tidak segera merapat dan membangun ikatan emosional dan silaturahmi dengan Jokowi. Saya menduga, teman-teman, bahwa pilihan politik PDIP dan Jokowi yang sudah berbeda, itulah alasan terbesar mengapa silaturahmi Andika dan Jokowi itu tidak bisa diwujudkan. Tetapi teman-teman, kalau data itu benar, maka pertanyaannya adalah mengapa seorang Andika terkooptasi begitu mendalam dengan pilihan politik PDIP? Padahal ia adalah aktor politik yang merdeka. Ia adalah aktor politik yang bebas. Ketika ia menjadi aktor politik yang merdeka dan bebas, maka saya percaya bahwa seorang Andika Perkasa akan sangat leluasa untuk katakanlah meminta izin agar ia bisa bertemu dengan Jokowi dan membangun hubungan dan silaturahmi di antara mereka. Saya ingin mengajukan pandangan ini sekaligus menyayangkan kalau benar bahwa rasa rindu seorang Andika Perkasa ingin bertemu dengan Jokowi itu membuat seorang Andika Perkasa terkooptasi begitu mendalam, sehingga yang nampak di mata publik adalah Andika Perkasa memang bukan aktor politik yang merdeka dan bebas. Kooptasi partai politik yang berada di belakang Andika, itulah yang membuat Andika Perkasa menjadi seorang aktor politik yang tidak merdeka. Sekaligus kita bisa mengajukan pemahaman tambahan, teman-teman, bahwa apakah memang proses kaderisasi yang dilakukan oleh partai-partai politik itu membawa kader-kadernya menjadi orang-orang yang bersikap berjarak, bahkan menjadi aktor politik yang segera membangun tembok keterpisahan, bahkan membuat persahabatan dan pertemanan itu menjadi sesuatu yang tidak penting dalam rangka dinamika politik dan demokratisasi kita di tanah air kita. Kalau itu yang terjadi, maka menurut saya ada yang bermasalah atau ada yang salah secara serius yang diperlihatkan oleh, sekali lagi, proses kaderisasi partai-partai politik, dan dalam hal ini adalah kaderisasi di dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bahwa seorang aktor yang baik yang disebut sebagai petugas partai itu berarti menjadi orang yang segera menjadikan kepentingan partai, termasuk ketika partai-partai politik itu menarik diri dari sikap persahabatan dan pertemanan dengan aktor politik yang lain, itu sungguh sangat memprihatinkan. Kita sungguh sangat prihatin kalau proses kaderisasi
itu diterjemahkan secara keliru sebagai batalnya persahabatan, batalnya silaturahmi di antara aktor-aktor politik yang ada di tanah air kita. Karena itu teman-teman, mari kita maknai sikap Andika Perkasa yang sampai sekarang ini tidak segera bersilaturahmi dengan Jokowi itu sebagai masalah bagi seorang Andika Perkasa sendiri maupun masalah bagi proses kaderisasi yang hendak diperlihatkan oleh PDIP. Jangan hanya karena kepentingan politik maka silaturahmi itu rusak dan batal karena kepentingan-kepentingan politik yang tidak sejalan lagi. Seharusnya proses politik itu semakin memanusiakan manusia. Proses politik seharusnya membuat relasi-relasi yang renggang itu kembali dibangun kembali. Karena itu teman-teman, mari kita lihat kembali dinamika politik tanah air kita. Apakah kontestasi politik dalam Pilkada Jawa Tengah selain menyuguhkan dinamika politik yang keras, yang panas, penuh dengan konflik ideologis, tetapi juga membuat kita jadi berpikir dan bertanya, bagaimana proses persahabatan dan proses kaderisasi yang menempatkan aktor politik itu harusnya memanusiakan proses politik yang ada di tanah air kita.